Bismillahirrahmanirrahim. Ahaykum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin yang memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim, ketika menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak membiarkan manusia begitu saja mengatur apa yang ada di dunia ini dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya juga menurunkan aturan kepada manusia agar manusia itu bisa menjalankan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi ini dengan cara yang benar. Maka para ahli tafsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," aku telah menjadikan Adam alaihi salam sebagai khalifah, maknanya adalah fi tatbiqi awamirillah, dalam rangka melakukan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan tersebut, tentunya cara menurunkannya itu adalah melalui para rasulnya, bukan dengan Allah sendiri yang turun ke dunia kemudian mengajarkan kepada manusia cara beribadah kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya agar manusia kemudian bisa melakukan perintah Allah itu dengan cara yang benar. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam, maka rasul terakhir itu yang kemudian menyempurnakan seluruh ajaran para nabi adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsep keselamatan bagi manusia setelah diutusnya Muhammad, itu sebenarnya ada pada sosok Nabi Muhammad. Sekalipun seandainya kalau Allah mengutus para rasul setelah Nabi Muhammad, misalnya sebagaimana diriwayatkan di akhir zaman nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa misalnya, tapi tetap Nabi Muhammad adalah sebagai nabi terakhir dalam arti syariat terakhir bagi umat manusia. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani." Seandainya Allah jadikan Musa itu hidup di tengah-tengah kita, Nabiuna Musa itu hidup di tengah-tengah kita, maka tidak ada cara lain bagi Musa kecuali ikut dan taat kepada syariat yang aku bawa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan berikutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu kepada Muhammad, yang tentunya kita tahu syariat itu berbahasa Arab, di mana para ulama kemudian sepakat mengatakan bahwasannya sumber hukum dan aturan yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana manusia dapat mengetahui hukum Allah tersebut. Nah, dalam menjawab ini kemudian Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushulul Fiqh mengatakan bahwasannya aturan Allah Subhanahu wa taala di mana hanya Allah lah yang berhak menetapkan aturan hukum itu diketahui dengan dua cara. Imma nassan zahiran an Rasulillah, bisa kita ketahui secara langsung berdasarkan nas yang zahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau imma biwasitatil mujtahidin, atau berdasarkan wasilah dan sarana para mujtahid. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah misalnya apa makna dari inil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maknanya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum dengan dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum melalui manusia yang dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, legitimasi pertama diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan legitimasi kedua diberikan kepada al-ulama al-mujtahidun, kepada para ulama. Nah, dalam hal inilah kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis satu buku judulnya adalah Al-Muwaqi' an Rabbil Alamin, mendataris atau sebagai perwakilan
dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerapkan aturan Allah di muka bumi. Beliau lalu mengatakan, al-muwaqqi'ul awwal huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muwaqki' pertama itu adalah Rasulullah. Kemudian muwaqki' berikutnya adalah para sahabat, muwaqki' berikutnya tabi'in, hingga muwaqki' berikutnya adalah para ulama sebagai waratsatul anbiya. Namun yang menjadi fokus kita terkait dengan masalah atau pembahasan yang akan dibahas pada hari ini, yaitu terkait ijtihad dan taklid, adalah bahwasanya sebagaimana tadi saya katakan, ketika Allah menurunkan aturan hukum itu, maka cara untuk mengetahui aturan itu ada dengan cara yang langsung, yaitu yang dilakukan para mujtahid, dan ada cara yang dilakukan melalui wasilah mujtahid. Artinya bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad, maka cara mereka di dalam menjalankan aturan Allah adalah melalui wasilah mujtahid. Sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu para ulama, kalau kita tidak tahu. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian dasar dari konsep yang kita kenal dalam ilmu usul fikih yang disebut dengan ijtihad dan taklid. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu tambahan istilah yang namanya mazhab. Sebenarnya kalau kita mengkaji dalam ilmu usul fikih tidak ada namanya pembahasan mazhab. Tapi saya memasukkan istilah mazhab dalam kajian ini karena sesungguhnya mazhab itu adalah implikasi dari konsep ijtihad dan taklid. Jadi kalau kita bicara ulama sebagai mujtahid yang kemudian berupaya menjelaskan hukum Allah itu, nah akhirnya apa yang kemudian dihasilkan ulama itulah kita kenal sekarang dengan istilah mazhab. Nah, maka adapun mereka yang kemudian tidak melakukan apa yang dilakukan ulama disebut dengan muqallid. Ya. Jadi kalau kita mengkaji masalah ini, ijtihad, taklid, dan mazhab, sebenarnya ini adalah salah satu dari 4 pembahasan pokok dalam sebuah ilmu yang namanya ilmu usulul fikih. Ya. Jadi di dalam ilmu-ilmu yang kemudian diakui para ulama sebagai ilmu yang rahimnya adalah ajaran Islam, itu namanya adalah ilmu usul fikih. Salah satu pembahasan pokok dari 4 pembahasan dalam ilmu usul fikih adalah ijtihad dan taklid. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan semacam pengantar terkait dengan materi usul fikih. Nah, sekarang kita loncat ini, Pak. Jadi tidak dari masalah pertama, tapi loncat ke pembahasan yang keempat, ijtihad dan taklid. Kalau kita membahas masalah dalil misalnya, ini yang dibahas adalah terkait dengan masalah argumentasi dan legitimasi dari dalil. Bicara masalah dalil yang disepakati seperti Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, dalil yang diperselisihkan legitimasinya, istihsan, istislas, ad-zarai, istishab, al-istiqra', madzhab sahabah, syar'u man qablana. Nah, ini kalau konsepnya adalah dalil syar'i. Yang kedua, kalau bicara masalah hukum syara', ini yang dibahas adalah siapa yang berhak menetapkan hukum, syarat seorang mukallaf, bagaimana ketentuan hukum itu. Apakah dia harus sesuatu yang bisa dilakukan manusia atau sesuatu yang bersifat mustahil dilakukan manusia misalnya. Termasuk juga dikaji dalam masalah hukum syara' adalah pembagian hukum yang kita kenal menjadi 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau hukum taklifi ini yang masyhur di tengah kita, tapi kalau hukum wad'i kurang masyhur. Kalau hukum taklifi yang kita kenal wajib, haram, makruh, mubah, mandub. Sedangkan kalau hukum wad'i adalah seperti sabab, syarat, mani', as-sihhatu wal batil, al-azimatu wal rukhsah. Ini kalau konsepnya adalah hukum syara'. Kalau konsepnya atau ilmunya adalah metode istinbat hukum sebagai ilmu yang ketiga dalam objek-objek ilmu usul fikih. Nah, ini baru membahas tentang masalah bagaimana cara kita memahami dan menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis yang disebut dengan metode istinbat hukum. Sebenarnya kalau kita membahas istilah ijtihad, ini bisa kita pahami dari 2 perspektif. Ijtihad sebagai semacam pakem untuk menetapkan apakah Anda mujtahid atau bukan, atau ijtihad sebagai cara untuk melakukan istinbat hukum. Jadi kalau yang dibahas adalah ijtihad dalam arti pembahasan yang keempat, maka ini maknanya adalah bagaimana syarat mujtahid, apa yang wajib dia lakukan, dan bagaimana klasifikasinya. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana berijtihad, maka jawabannya ada di metode istinbat hukum. Cara menyimpulkan hukum dari dasar-dasar hukum yang disepakati. Nah, kalau bicara metode istinbat hukum, inilah pembahasan yang paling detail dan paling memakan berlembar-lembar kitab usul fikih di dalam kajian para ulama kita. Ada yang namanya mantuqun nas, mafhumun nas, ma'qulun nas, ruhun nas. Ya. Kalau mantuk itu nanti dibagi 2.
Ada namanya sharih, ghairu sharih. Kalau sharih nanti dibagi 3, nassun mujmalun zahir. Kalau ghairu sharih dibagi 3, iqtida, ima, isyarah. Kalau mafhum ada 2, muwafaqah, mukhalafah. Kalau muwafaqah ada 2, aulawi, musawi. Mukhalafah ada 4, syarat, sifah, ghayah, adat. Nah, kemudian kalau ma'kul namanya qiyas. Kalau ruh namanya maqasid syariah. Nah, ini istilah-istilah yang disebut di dalam kajian metode istinbat hukum. Silakan kalau nanti ingin mencari bukunya, ini harus apa namanya? Tadi istilahnya kan bahasa semua, Pak. Jadi agak sulit kalau saya terjemahkan karena ini detail ya pembahasannya. Nah, kemudian baru ketika bicara tentang ijtihad dan taklid, ini tentang siapa sebenarnya orang yang boleh berijtihad dan siapa orang yang harus taklid. Ya. Kenapa konsep ini diciptakan? Ya tadi terkait dengan masalah bahwasanya aturan Allah itu tidak semua manusia bisa memahaminya secara langsung. Ya, khususnya adalah orang-orang non-Arab. Makanya Abdul Wahab Khalaf menyebutkan di dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqih, adapun orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab bukan berarti mereka tidak wajib melakukan aturan Allah yang berbahasa Arab itu, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tidak, tetapi mereka tetap wajib, namun menjadikan ulama sebagai wasilah yang akan menjelaskan kepada mereka. Nah, konsep tentang membaca Al-Quran dan Hadis secara langsung itu disebut dengan ijtihad, dan konsep menjadikan mereka sebagai wasilah namanya adalah taklid. Ya. Maka pembahasan kita terkait dengan tema ini, khususnya ijtihad dan taklid, ada 3. Satu adalah ijtihad dalam arti proses dan orangnya disebut mujtahid. Taklid dalam arti apa yang dilakukan dan orangnya disebut muqallid. Lalu implikasinya mazhab, yaitu hasil dari kumpulan dan kodifikasi pendapat mujtahid, sedangkan orang yang mengikutinya disebut dengan bermazhab, atau dalam istilah fikihnya namanya adalah at-tamadhhub. Bermazhab itu dalam bahasa Arabnya at-tamadhhub, dari asal kata tamadhhaba ya tamadhhabu. Ya. Untuk konsep ijtihad dan mujtahid, maka para ulama mendefinisikan ijtihad, ini terjemahnya, tapi definisinya adalah badlul wus'i fi tahsili hukmin syar'iyyin dhanni. Ini definisinya. Jadi ijtihad itu adalah semacam usaha yang dilakukan seorang mujtahid dengan mengerahkan seluruh upayanya dalam rangka menyimpulkan dan menghasilkan hukum syara' dhanni. Hukum syara' dhanni dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Maka apa yang dilakukan seorang muslim kalau itu terkait dengan hukum syara' yang qat'i, itu tidak disebut ijtihad. Tapi kalau yang dicari adalah hukum syara' yang zonni, ini disebut ijtihad. Apa makna qat'i dan zonni? Sebenarnya nanti akan ada detail akan saya bahas. Tapi contoh qat'i itu misalnya adalah salat itu wajib. Nah, seorang muslim ketika baru masuk Islam lalu mendengar salat itu wajib, itu tidak atas dasar ijtihad. Karena ini perkara yang sudah diketahui oleh jamaah umat Islam. Tapi bagaimana melakukan salat, menetapkan rukunnya, menetapkan sunnahnya, menetapkan yang membatalkan dan lain sebagainya, maka ini semua termasuk zonniyat yang dilakukan atau disimpulkan berdasarkan ijtihad. Apalagi perkara-perkara yang baru, yang tidak secara tekstual ada di dalam Al-Quran dan Hadis, maka ini semua disebut dengan istilah ijtihad. Tapi kalau pengetahuan yang sudah umum dikenal, yang disebut dengan al-ma'lum minad dini bid-darurah, zina itu haram, membunuh itu haram, puasa itu wajib, haji itu wajib, ini semua disimpulkan bukan atas dasar ijtihad. Karena itu pengetahuan yang sudah jamak diketahui setiap muslim, ya. Jadi ijtihad melakukan sesuatu yang betul-betul agak ribet, perkara-perkara detail terkait dalam agama. Syarat seorang mujtahid yang boleh melakukan itu semua, itu paling tidak kalau kita simpulkan ada 2. Para ulama memang memberikan banyak cara dalam menjelaskan syarat mujtahid ini, tapi saya menyimpulkan setidaknya ada 2. Satu, kualifikasi dari aspek keilmuannya, kualitas ilmunya, dan yang kedua terkait dengan kredibilitasnya. Kalau terkait dengan keilmuan, maka setidaknya dia harus menguasai 5 ilmu. 1, Al-Quran. Tapi makna dari mengetahui Al-Quran itu bukan hafal seluruh Al-Quran. Karena mayoritas ulama sepakat mengatakan seorang mujtahid tidak harus hafal seluruh Al-Quran. Tapi paling tidak dia tahu mana ayat-ayat yang berbicara masalah hukum di dalam Al-Quran. Karena yang menjadi fokus dia adalah terkait hukum syar'i. Masalah akidah tidak perlu dihafal, masalah akhlak tidak perlu dihafal. Tapi intinya adalah bagaimana dia tahu kalau ditanya ini hukumnya apa, dia tahu ayatnya apa. Ini adalah syarat pertama. Demikian juga syarat tentang sunnah. Nah, tidak seluruh hadis Nabi harus dihafal. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya kalau seorang itu hafal 100.000 hadis, apakah dia mujtahid? Dia mengatakan belum. 200.000? Belum.
300.000 mungkin. Nah, minimal beliau menetapkan 300.000 hadis dihafal, karena para ulama juga berbeda pendapat tentang jumlah hadis-hadis hukum. Nah, jadi kalau terkait hadis, tidak seluruh hadis dihafal, khususnya terkait dengan masalah hukum. Saya rekomendasikan untuk masing-masing di rumah memiliki satu kitab yang judulnya adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya tipis, nggak terlalu tebal, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena kitab ini khusus membahas atau menulis hadis-hadis terkait dengan masalah hukum. Ya. Dia ambil dari berbagai macam referensi hadis dari Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Sunan Nasai dan sebagainya. Karena kalau kita baca kitab hadis Sahih Bukhari misalnya, itu tidak hanya hukum saja, macam-macam. Tafsir Quran ada, akidah ada, akhlak ada. Tapi kalau kita ingin mengkhususkan fikihnya, nah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga, bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai syarat ya karena memang sumber hukumnya berbahasa Arab. Maka mustahil seseorang bisa memahami bahasa Arab kalau dia bisa memahami Al-Quran hadis kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Terjemah tidak cukup, karena terjemah tidak bisa mewakili lafaz bahasa Arab. Yang namanya lafaz di dalam bahasa Arab itu menurut tradisi orang Arab, setiap perintah tidak harus hukumnya wajib. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa hukumnya wajib. Maka ketika seseorang membaca ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang berbahasa Arab, dia tidak boleh menyimpulkan perintah itu hukumnya wajib atau sunnah atau mubah, kecuali kalau punya ilmu bahasa Arab dan ilmu yang keempat, usulul fikih. Berapa banyak orang kemudian menyimpulkan perintah dalam Al-Quran yang hukumnya wajib, padahal disepakati para ulama hukumnya adalah sunnah. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Berwitirlah, pakai kata kerja perintah, wahai ahli Al-Quran. Yang kemudian kalau kita pahami perintah hukumnya wajib, maka salat witir adalah wajib. Padahal mayoritas ulama sepakat mengatakan salat witir hukumnya sunnah. Nah, ini ilmu ushul fikih dan bahasa Arab menjadi alat untuk menyimpulkan hal itu. Sama dengan contoh yang pertama saya sampaikan dulu pas pengantar ilmu ushul fikih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah poligami, "Fankihu ma tabalakum." Nikahlah dengan wanita yang kau sukai 2, 3, dan 4. Yang namanya perintah berarti wajib. Yang tidak poligami berdasarkan ayat ini berarti sudah meninggalkan kewajiban. Apakah begitu pemahamannya? Tidak. Bahasa Arab dan ushul fikih memberikan jawaban, perintah dalam ayat ini kata para ulama adalah hukumnya mubah, tidak wajib. Nah, jadi alatnya ini perlu sebagai syarat. Dan yang terakhir adalah tentunya ilmu fikih. Karena dia ketika ingin menetapkan sebuah hukum harus juga mu'ayasyah, harus juga berinteraksi dengan fikih dalam jumlah yang banyak, agar dia kemudian bisa memiliki semacam karakteristik sebagai seorang ahli fikih yang dalam rangka menyimpulkan hukum fikih dari Al-Quran dan hadis atau masalah-masalah baru yang dihadapi manusia. Dan yang kedua syaratnya adalah dari sisi kredibilitasnya, dia harus seseorang yang disebut dengan adil, memiliki sifat adalah, bukan fasik. Makanya seorang yang alim sekalipun dalam agama, tapi kalau dia non-muslim tidak bisa dijadikan referensi. Seseorang yang alim sekalipun dalam masalah agama, kalau dia dikenal orang yang fasik, biasa melakukan dosa besar atau terbiasa melakukan dosa kecil secara terang-terangan, maka dia tidak bisa dijadikan referensi sebagai seorang mujtahid dan ahli fikih. Karena tentu bagi orang yang menyepelekan aturan Allah, dengan sangat mudah dia juga menyepelekan ketika menyampaikan aturan Allah kepada manusia. Maka seseorang itu ketika kita ingin menilai dia orang yang boleh dijadikan referensi juga dilihat dari aspek bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Nah, ini disebut dengan adalah dan sepakat para ulama ini adalah syarat kedua. Nah, berikutnya adalah kalau kita bicara konsep ijtihad, apa sebenarnya hukum ijtihad? Pada abad ke-6, ke-7, ke-8 Hijriyah, ini adalah masa-masa di mana kata para ahli adalah di mana umat Islam saat itu dianggap lemah dalam aspek ijtihad hukumnya. Sampai-sampai ada pendapat yang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Tetapi mayoritas ulama kemudian menyimpulkan sesungguhnya karena ijtihad itu adalah instrumen di dalam rangka mencari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hukum berijtihad itu wajib. Kenapa? Karena setiap muslim itu harus tahu apa hukum Allah terkait dengan perbuatan yang dia lakukan. Kalau yang namanya perbuatan manusia itu pasti ada hukum Allah di situ, ya tentunya kita juga harus mengetahuinya dengan cara ijtihad, dengan cara memiliki ilmu terkait dengan perkara itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya setiap perbuatan kita itu ada hukumnya, ada hukum syaraknya. Nah,
permasalahannya adalah apakah kita mau mengetahui hukum syar'nya itu dengan benar atau tidak. Nah, karena hukum itu adalah selalu ada pada perbuatan manusia, maka cara untuk mengetahui hukumnya pun harus ada. Maka para ulama sepakat mengatakan ijtihad tidak pernah tertutup sampai akhir zaman. Yang artinya hukum berijtihad bagi yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu hukumnya adalah wajib. Ini berdasarkan kaidah yang mengatakan ma min amrin illa wa fihi hukmullahi ta'ala. Tidaklah sebuah perkara kecuali hukum Allah akan ada pada perkara itu. Coba kita bayangkan, dalam 24 jam kehidupan kita sehari-hari, ada tidak permasalahan atau ada tidak perbuatan yang kita lakukan dan perkataan yang kita ucapkan itu lepas dari salah satu hukum dari 5 hukum yang kita kenal. Wajib, makruh, mubah, mandub, sunnah, atau haram. Ada tidak kira-kira? Ada tidak, Pak? Satu detail saja atau satu detik saja perbuatan kita yang tidak pernah lepas dari hukum Allah itu ada tidak? Pasti ada aturannya. Kita makan ada hukumnya, mubah namanya. Kita tidur ada hukumnya, mubah namanya. Kita menggibahi saudara muslim kita ada hukumnya, haram namanya. Kita berdusta haram namanya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengerti hukumnya itu atau tidak? Hingga kemudian kita tepat untuk meletakkan perintah Allah itu pada perbuatan kita. Nah, disinilah kemudian para ulama mengatakan karena hukum Allah itu akan selalu ada pada perbuatan manusia, ijtihad untuk mengerti hukum itu pun hukumnya adalah wajib. Tetapi siapa yang berijtihad maka di sini harus memiliki klasifikasi dan syarat-syaratnya. Nah, lalu kemudian karena ijtihad itu berbeda-beda dalam arti kapasitas seseorang yang memiliki ilmunya, maka di sini para ulama kemudian mengklasifikasikan semacam hierarki seorang mujtahid. Yang tujuannya adalah ketika terjadi kontradiksi antara ijtihad, maka yang didahulukan adalah yang secara kapasitasnya lebih unggul itu harus didahulukan. Nah, para ulama menyimpulkan mujtahid itu ada 3 paling tidak. Satu, mujtahid mutlak mustaqil atau istilahnya mujtahid fi syara'. Dan mereka inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang mendirikan mazhab dengan kekhasan pokok-pokok mazhab masing-masing. Nah, tokoh-tokohnya yang kita kenal ya seperti 4 imam mazhab: Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Daud Adz-Dzahiri, Ibnu Jarir At-Tabari, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini tokoh-tokoh yang dikategorikan mujtahid mutlak mustaqil. Artinya mereka lah yang kemudian memiliki pokok-pokok mazhab yang mendirikan dan membangun mazhabnya. Walaupun dari kesekian ulama tadi yang disebutkan, yang masih eksis sampai sekarang hanya 4 mazhab. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwasanya ulama-ulama yang dikategorikan mujtahid mutlak mustaqil di sini, mereka tidak berbeda dalam 4 pokok mazhab. Mereka sepakat untuk mengatakan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum. Walaupun detail dalam memahaminya yang bisa berbeda. Ya. Yang kedua, ada mujtahid mutlak muntasib atau disebut mujtahid fil mazhab. Seorang mujtahid tapi terikat dengan kaidah-kaidah atau dasar-dasar hukum dari mazhab tertentu. Jadi nama mereka dinisbatkan kepada mazhab yang sudah ada. Nah, dari ulama yang dikategorikan mujtahid muntasib ini kemudian dipecah menjadi 3, ada mujtahid takhrij, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa. Kalau mujtahid takhrij ini adalah mereka yang tidak melakukan tarjih tapi mencari jawaban atas masalah baru berdasarkan dasar-dasar mazhab yang sudah ada. Contoh dalam mujtahid takhrij, misalnya mazhab Hanafi ada namanya ulama Abu Ja'far At-Tahawi misalnya, Al-Burhan Al-Marghinani, Al-Khassaf, Al-Jassas, ini mazhab dari Hanafi. Dalam mazhab Maliki misalnya ada ulama namanya Ibnu Abdul Hakam, Ashhab, Sahnun. Dalam mazhab Syafi'i misalnya Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Muzani, kemudian Imam Al-Mawardi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal misalnya ada ulama namanya Abu Ya'la Al-Farra, Ibnu Abi Ya'la, Al-Qadi Abi Husain dan sebagainya. Sedangkan kalau mujtahid tarjih ini adalah mereka yang kemudian mencari mana pendapat yang kemudian menjadi pendapat yang dianggap muktamad, pendapat yang dianggap diakui dalam mazhabnya. Karena dalam satu mazhab itu belum bisa jadi berbeda-beda pendapat dalam sebuah masalah. Maka di sini ada namanya mujtahid tarjih yang kemudian menetapkan inilah pendapat resmi dari mazhab. Nah, ulamanya misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i ini Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, Ibnu Hajar Haytami, Zakaria Al-Ansari, Ar-Ramli dan sebagainya. Dalam mazhab Maliki Ibnu Abdul Bar An-Namiri,
Ada namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ini ulama dari mazhab tarjih. Dalam mazhab Hambali ada namanya Imam Ibnu Taimiyah Al-Hambali Al-Harrani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Az-Zahabi dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Abu Hanifah misalnya ada namanya Imam Ibnu Abdin Al-Hanafi, ada Imam Al-Kamal Ibnu Al-Humam yang dengan karyanya Fathul Qadir dan sebagainya. Sedangkan kalau mujtahid fatwa, ini fungsinya atau tugas mereka hanya memberikan fatwa yang sesuai dengan mazhab yang diakui, ya. Nah, sedangkan ada lagi istilah dalam hierarki ijtihad yang disebut dengan tajazzu' ijtihad. Kalau tajazzu' ijtihad ini maknanya adalah seseorang itu ahli dalam keilmuan tertentu tapi tidak ahli pada ilmu yang lain. Jadi profesionalismenya itu sifatnya parsial. Jadi dia ahli dalam masalah fikih ibadah tapi tidak ahli dalam masalah fikih ekonomi syariah misalnya. Dia ahli dalam masalah faraid tapi dia tidak ahli dalam masalah fikih nikah. Nah, keahlian-keahlian yang sifatnya parsial ini disebut dengan istilah tajazzu' ijtihad. Jadi ijtihadnya itu juz'i. Ya, namanya juz'u Al-Qur'an kan kita tahu itu parsial. Nah, maka ada namanya ijtihad juga yang dia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Nah, ini adalah konsep ijtihad. Sedangkan kalau konsep taklid, definisi taklid sebenarnya ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan taklid, tetapi saya memilih pendapat ini, yaitu bahwasanya yang disebut dengan taklid itu adalah qabulu qaulil ghairi ma'a adami ma'rifati rujhani dalilihi. Jadi seorang muslim mengikuti pendapat seorang mujtahid di mana dia tidak mengetahui dalil apa yang dijadikan dasar oleh mujtahid tersebut atas pendapatnya. Misalnya kita sholat nih. Saya tanya Pak, di sini ada nggak kira-kira yang bisa menjelaskan kalau lagi sholat atau ketika hendak sholat tahu ayat Al-Quran atau hadis Nabi dari sejak dia takbir sampai salam? Ada yang tahu tidak? Dalilnya, bukan prakteknya. Kalau tidak tahu, itu namanya kita sedang melakukan taklid. Pertanyaan, sah tidak ibadah kita kalau kita tidak tahu dalilnya? Saya katakan ibadah kita sah. Karena kita sudah melakukan perintah Allah, di mana Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Makanya para ulama mengatakan sekalipun pendapat mujtahid itu bukan dalil, tapi kalau dia adalah sosok mujtahid yang pastinya ketika berpendapat harus ada landasan dalil, maka kita sebenarnya sudah melakukan apa yang kemudian disampaikan mujtahid itu adalah benar. Maka ketika kita mengikuti pendapat mujtahid itu bukan berarti kita tidak mengikuti pendapat yang punya dalil, tidak. Kita tetap mengikuti pendapat mujtahid dan itu dianggap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid." Kalau seorang mujtahid berijtihad lalu dia benar, maka dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Artinya tidak ada rugi kalau kita ikut pendapat mujtahid, sekalipun bisa jadi di sisi Allah itu salah. Tapi yang rugi adalah kita bukan mujtahid, mencoba-coba untuk menyimpulkan hukum, kemudian malah menyesatkan manusia. Dan itu yang sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, akan datang pada masa akhir zaman nanti Allah mengangkat ilmu hingga kemudian yaitu Allah mengangkat ilmu dengan cara diwafatkannya banyak ulama hingga tidak lagi tersisa para ulama, yang tersisa hanya orang-orang bodoh saja. Apa yang terjadi? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu dia tadi dimintai fatwa, kemudian dia memberi fatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tersesat dengan fatwanya yang tidak ada dasar ilmu dan juga menyesatkan orang yang mengikutinya. Tapi kalau kita meminta fatwa kepada mujtahid, dalam arti bukan meminta fatwa secara langsung bisa melalui kitab-kitab mereka, itu maknanya kalaupun salah di sisi Allah kita mendapatkan 1 pahala. Kalau benar di sisi Allah kita mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada rugi dengan mengikuti pendapat ahli, ya. Saya pernah ditanya, ketika saya pernah memberi sebuah materi, namanya adalah fikih salat menurut 4 mazhab. Saya uraikan dari sejak takbir sampai salam, bagaimana praktek 4 mazhab berdasarkan pendekatan perbandingan mazhab. Kemudian pas saya tanya jawab, dia nanya, "Ustaz, saya ini tidak bermazhab. Saya kalau sholat tidak mau pakai ulama mazhab, langsung rujukannya Al-Quran dan hadis." Saya bilang ke bapak itu, "Pak, kalau bapak sholat baca kitab fikih atau baca Al-Quran dan hadis?" Saya bilang, "Ya pasti baca kitab fikih, Ustaz." "Ya bapak sedang bermazhab," saya bilang. "Iya, bapak sedang bermazhab, karena rujukannya kitab fikih, dan kitab fikih adalah tulisan para ulama. Kalau ingin kita tidak bermazhab, langsung rujuk kepada Al-Quran hadis." Dan saya yakin dia tidak mampu melakukan hal itu, karena sangat sulit. Dan kapan dia melakukan sholat? Kalau harus dulu belajar Al-Quran hadis secara khusus.
Maka disinilah kita katakan taklid itu sebenarnya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mungkin tidak memiliki waktu atau kapasitas untuk melakukan ijtihad. Tetapi kalau kita kemudian membagi taklid ada dua ya, ada muqallid muta'allim. Nah, seperti kita misalnya kita ini taklid tetapi dalam rangka terus belajar untuk mencapai level yang bisa mendekati mujtahid. Tapi ada juga yang namanya muqallid awam. Orang yang benar-benar awam, tidak pernah belajar Islam dalam arti secara khusus seperti di kajian-kajian yang sifatnya umum terbuka seperti ini. Petani yang kerja di sawahnya misalnya. Dia ketika seorang menjadi muslim lalu mencapai umur balik, belajar sholat dengan lewat bapaknya, belajar sholat dengan ustadz yang dia bisa temui, dia sholat begitu saja. Nah, disebut dengan orang awam. Bukan berarti kemudian kita katakan sholat dia tidak sah. Karena kalau sholatnya tidak sah dengan kapasitas dia seperti itu, berarti kita sudah menentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Jadi legitimasi dari taklid itu sebenarnya ada 4. Pertama, ijma' sahabat. Pada masa Rasulullah SAW, seluruh sahabat itu sebenarnya bisa dikatakan muqallid, karena rujukan utama hukum itu adalah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi satu orang pun yang mengaku dirinya sebagai rujukan utama. Setiap sahabat yang memiliki kapasitas kemudian berijtihad. Nah, sedangkan yang tidak memiliki kapasitas, apa yang mereka lakukan? Ya bertanya kepada sahabat. Nah, proses itu sebenarnya adalah taklid namanya. Maka legitimasi awal dari taklid itu adalah ijma' sahabat, di mana proses bertanya kepada yang ahlinya itu sudah mulai berlaku pada masa sahabat Rasulullah SAW. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam bukunya I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya dari sekian ratus ribu sahabat Nabi di mana Rasulullah wafat, yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kata Imam Ibnu Qayyim, yang dikategorikan sebagai ahli fatwa itu jumlahnya hanya mi'atun wa nayifun wa thalathuna nafsan. Jumlah mujtahid dari kalangan sahabat saat itu hanya sekitar kurang dari 140 orang. Maknanya dari 100 ribuan sahabat Nabi di mana Rasulullah wafat, yang dijadikan rujukan hanya sekitar tidak lebih dari 140 orang. Itu maknanya saat itu proses taklid juga sudah dijadikan ijma' sahabat ketika itu sudah dijadikan legitimasi atas yang namanya taklid. Dan para ulama juga sepakat mengatakan paling tidak dari 130-an lebih orang yang dianggap sebagai mujtahid itu hanya 7 saja yang kemudian dianggap paling banyak berfatwa. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada 2 lagi, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini hanya 7 orang sahabat yang menjadi semacam yang paling banyak memberikan fatwa di kalangan sahabat. Nah, dalam kondisi seperti inilah bisa kita katakan taklid saat itu sudah dilegitimasi oleh ijma' sahabat, karena tidak seluruh sahabat berijtihad. Mereka yang tidak memiliki kapasitas bertanya kepada yang memiliki kapasitas, dan itu disebut dengan taklid. Yang kedua, Al-Quran juga menjelaskan hal itu sebagaimana ayat tadi sudah saya katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu juga jadi legitimasi. Hadis Nabi SAW juga melegitimasi terkait juga dengan hadis yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan ilmu yang akan diangkat oleh Allah. Kemudian salah satu cara untuk tidak mengangkat ilmu itu adalah ya kita terus belajar kepada para ulama. Dan yang terakhir, logika. Kata Imam Ghazali dalam bukunya Al-Mustasfa min Ilmil Usul, kalau setiap muslim itu dituntut untuk berijtihad, maka dunia ini akan kacau balau, tidak teratur, kata beliau. Kenapa? Seorang yang bekerja di sawah dituntut untuk berijtihad, belajar Al-Quran dengan mendalam, belajar hadis dengan mendalam. Kapan dia bekerja sebagai seorang petani? Ya kan? Di sini semuanya sebagai seorang pegawai di bank syariah, dituntut untuk belajar Al-Quran, memahami teks Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Ini ada namanya mantuk, ada mafhum, ada nas, ada zahir, ada amr, ada nahi. Kira-kira kerjanya kapan gitu, Pak? Nah, maka disinilah para kata Imam Ghazali, secara logika manusia itu harus memiliki sinergi. Ada yang namanya alim, ada yang namanya muta'alim, ada yang namanya mujtahid, ada yang namanya awam. Karena kalau seluruhnya dituntut untuk berijtihad, maka umat Islam akan timpang kehidupannya. Nah, ini adalah logika. Maka dasar taklid itu yang keempat adalah ya kondisi real, di mana itu didasarkan atas sebuah logika. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwasanya tidak setiap taklid itu hukumnya boleh bahkan wajib. Nah, di sini juga harus kita ketahui mana yang kita boleh taklidi dan mana yang kita tidak boleh taklidi. Nah, bisa diklasifikasi seperti ini. Untuk hukum taklid, apakah kepada manusia atau masalah apa yang sedang kita taklidi?
Ya. Kalau manusianya, kalau dia adalah seorang mujtahid yang sudah memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid, hukumnya boleh bahkan wajib. Kalau dia seorang muqallid faqih, nah muqallid faqih ini misalnya ya bisa dikatakan seperti ustaz-ustaz di sini. Saya misalnya, saya muqallid, saya bukan mujtahid, tapi saya bisa belajar, bisa membaca karya-karya ulama yang berbahasa Arab, maka saya disebut muqallid, namun juga memiliki kapasitas sebagai ahli fikih misalnya dalam kapasitas tertentu. Dalam konteks ini pun ulama mengatakan hukumnya boleh, jumhur. Tetapi bedanya adalah kalau yang ditanya mujtahid, maka tidak perlu kita bertanya dalilnya apa. Tapi kalau yang ditanya adalah muqallid yang faqih, kita boleh bertanya dalilnya apa. Karena dia muqallid, bukan seorang mujtahid. Nah, yang terakhir kalau muqallid awam, maka di sini hukumnya tidak boleh. Karena yang bertanya dengan yang dijadikan sebagai penanya levelnya sama. Jadi tidak boleh bertanya kepada yang levelnya sama. Sebagaimana tidak boleh taklid seorang mujtahid kepada mujtahid lainnya. Karena dia seorang mujtahid, maka dia harus berijtihad sendiri. Nah, gitu juga dengan seorang yang taklid, tidak boleh dia bertanya kepada muqallid yang levelnya sama. Oke, kalau hanya sekedar sharing sih tidak ada masalah. Tapi kalau bertanya untuk menetapkan sebuah hukum, ini tidak boleh. Harus dicari sebuah referensi yang dia diakui gitu. Nah, sedangkan kalau dalam masalah, ada masalahnya yang dikategorikan usul qat'i, ada yang dikategorikan usul zonni, furu' qat'i dan usul zonni, furu' qat'i dan furu' zonni. Maaf ini salah, furu' zonni. Apa istilah dari 4 masalah ini nanti akan saya jelaskan berikutnya. Tapi intinya kalau dia dalam masalah usul qat'i, maka hukumnya tidak boleh. Kalau dalam masalah usul zonni, furu' qat'i dan furu' zonni, hukumnya boleh bahkan wajib. Apa yang dimaksud dengan 4 masalah ini seperti ini Pak gambarannya. Wah, waktunya habis ya. Gimana? Usul qat'i, usul zonni, furu' qat'i, furu' zonni. Ya sudah, kalau waktunya habis, kira-kira nanti kalau kita akan berdiskusi di luar kajian ini, insya Allah nanti kita bahas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu juga terbatas. Kesimpulannya adalah istilah ijtihad dan taklid itu adalah istilah yang diakui di dalam syariat, di mana yang paling penting itu adalah kita ini sedang diposisikan sebagai apa. Apakah kita posisi sebagai mujtahid atau posisi kita sebagai muqallid? Karena kewajiban seorang mujtahid itu ada kewajiban yang khusus, dan kewajiban seorang muqallid juga punya kewajiban yang khusus. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan dan khilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.